Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, kali ini kita kembali lagi ke lahan milik Pak Alip. Yang di video sebelumnya, di pertama kita sudah bahas tentang pencegahan penyakit dari awal sampai panen. Kemudian di video kedua kita bahas tentang perawatan masa panennya. Nah, kali ini kita main lagi ke lahan beliau. Kita lihat kondisi tanamannya ini masih sangat istimewa dengan ukuran tanaman yang sangat tinggi-tinggi seperti ini. Dan ini sudah panen yang ke-12 kali. Alhamdulillah cukup memuaskan juga untuk pembentukan buahnya. Nah, untuk menghasilkan tanaman yang seperti ini tentunya tidak pernah lepas dari serangan hama dan juga penyakitnya. Walaupun kelihatannya tanamannya aman-aman saja, tapi tentunya Pak Alip ini juga mengalami berbagai macam kendala, baik itu dari serangan hama ataupun penyakit, baik itu yang dari mulai awal tanam sampai sekarang panen yang ke-12 ini. Nah, kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang pengendalian hama dan juga penyakitnya. Kalau di video pertama kali ini kita akan bahas lebih spesifik tentang pengendalian hamanya, bagaimana beliau bisa mengendalikan hama sejauh ini. Nah, kita akan tanya langsung kepada beliau. Jadi untuk tahu lebih lanjut jangan di skip ya, simak video kali ini sampai akhir. Oke sahabat Senang Tani, sekarang kita bersama lagi dengan Pak Alip. Yang di video sebelumnya, dua video sebelumnya ya, kita sudah pernah main ke sini juga. Yang pertama kita bahas tentang pencegahan penyakit dari awal tanam sampai akhir. Kemudian video kedua itu tentang perawatan saat masa panennya. Nah, kali ini kita main lagi nih ke sini bersama Pak Alip lagi. Nanti kita akan tanya-tanya lebih spesifik tentang pengendalian hama dan juga penyakitnya. Tapi di video pertama ini mungkin kita akan lebih fokus membahas tentang pengendalian hamanya dulu nih Pak. Dan langsung saja nih kita tanya ke Pak Alip. Gimana Pak Alip kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Puasa nggak Pak? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Jadi ini sudah masuk bulan Ramadan dan tanamannya sudah petik berapa kali kalau sekarang Pak? Petik ke 12 kali Mbak. 12 kali. Terakhir berapa hari yang lalu? Terakhir kemarin hari apa toh? Rabu. Rabu. Ini hari Rabu kemarin petik terakhir. Ini rencana panen lagi? Panen lagi besok Mbak. Besok? Nggih, besok hari. Jadi selisih 2 hari nggih Pak? Selisih 2 hari Mbak. Nggih. Selisih 2 hari. Kalau yang sebelumnya, panen sebelumnya itu selisih 3 hari. Iya, sebelum puasa itu panen selisih 3 hari Mbak. Iya, kalau sekarang 2 hari. Kalau sekarang 2 hari. Alasannya kenapa Pak? Soalnya kasihan Mbak, yang penting nanti kalau sampai sore kan puasa harus masak juga ibu-ibunya yang petik kan. Ya, jadi menyesuaikan ya karena di puasa, jadi ya untuk supaya lebih efektif pemetikannya 2 hari sekali karena tenaganya dari ibu-ibu nggak Pak, takutnya nanti kalau kesorean kasihan karena harus masak. Dan ini kita fokus ke pembahasan tentang hamanya nggih Pak, karena sejauh ini ya untuk membuat tanaman sesehat ini sampai di petikan ke-12 ini pasti dulunya juga tetap ada serangan hamanya nggih Pak. Walaupun kelihatannya itu tanamannya bagus, buahnya mulus-mulus, tapi tentunya dari awal sampai sekarang itu ya hamanya juga nggak lepas dari serangan hama gitu nggih Pak. Nah, kalau dari awal setelah tanam, kira-kira kalau di sini tuh hama yang paling banyak menyerang itu apa Pak? Palang panci, trip, tungo, ngoten niku lho Mbak. Kalau dari setelah tanam kayak apa bekicot, terus uret gitu ada nggak Pak di sini? Nek uret mungkin waktu setelah tanam belum ada nggih Mbak, belum ada. Tapi untuk bekicot niku ada, 1-2 ada. Setelah tanam nggih Pak? Nggih, setelah tanam. Jangkrik juga Mbak, jangkrik nggih. Nah, itu ada perlakuan khusus nggak Pak? Kan itu hama-hama di tanah ya, jangkrik, urat itu di tanah. Dan kalau Pak Alip sendiri, cara untuk menguranginya itu gimana? Atau emang nggak diapa-apain gitu Pak? Nah, untuk jangkrik, soalnya kan saya itu dulu habis tanam, itu banyak yang dimakan jangkrik Mbak, banyak. Terus saya semprot pakai regen Mbak. Regen. Pohon saya semprot pakai regen. Alhamdulillah kok jangkriknya enggak. Jangkrik pada mati Mbak. Pada mati. Di cuma pakai itu nggih Pak? Nggih. Dan itu di awal setelah tanam? Awal setelah tanam. Tanam berapa hari kok saya lihat kok pohonnya itu pada dimakan jangkrik. Ya udah saya semprot itu aja. Jadi awal tanam itu jangkrik. Kemudian setelah ada jangkrik dikendalikan dengan regen nggih Pak? Setelah jangkrik itu apa Pak yang paling banyak menyerang? Nggak ada Mbak, nggak ada yang sampai parah itu nggak ada. Ya mungkin setelah agak besar itu mulai ada
trip gitu ya Pak? Mulai ada trip, ada tungo kayak gitu Mbak. Nggih. Karena ini dulu tanamnya itu awal musim hujan atau sebelum musim hujan ini Pak? Saya tanam awal musim hujan Mbak. Awal musim Setelah hujan saya baru tanam. Tapi nggih tetap ada nggih Pak yang namanya trip. Ada, tetap ada. Iya, karena ada. Mungkin petani banyak yang berpikir kalau udah hujan itu ya tripnya, tungaunya udah banyak yang hilang nanti nggih Pak karena kena hujan. Tapi ada Mbak. Tetap ada. Tetap ada. Itu parah nggak Pak dulu? Nggih, ada 1-2, terus langsung saya atasi Mbak. Ada 1-2 langsung saya atasi. Nggih. Nah, tahu adanya 1-2 itu dari kondisi tanamannya yang seperti apa Pak? Yang ini gue Mbak, pupus ini agak coklat nih kok, agak coklat. Ya udah, saya tanya sama temen terus dikasih tahu pakai ini obat ini, udah saya beli, saya semprot. Kalau di musim tanam sebelumnya, tentunya pernah ada kendala trip juga kan Pak? Ada Mbak. Ada. Tapi kalau untuk pestisida yang digunakan dari musim sebelumnya sama sekarang itu sama atau beda? Beda Mbak. Beda nggih. Beda. Dulu sama sekarang beda Mbak. Kalau yang sekarang pakai apa Pak? Pakai Triton Mbak. Untuk sekarang pakai Triton nggih. Nah, itu alasannya apa Pak? Kalau dulu kan pakai merek yang lain, sekarang pindah ke Triton itu kenapa? Triton itu lebih cepat pulih Mbak. Dari yang coklat itu cepet trubus ngoten lho Mbak. Daunnya cepet-cepet pulih ngoten lho nggih. Kalau dibandingkan dengan merek yang dulu gimana Pak? Yang dulu itu juga itu Mbak, tetap disemprot itu boleh tapi agak lama. Prosesnya agak lama. Jadi beda di waktu proses pemulihannya. Pemulihannya nggih Mbak. Dan itu untuk trip dan tungau pakai Triton saja atau ada kan kalau biasanya petani dicampur sama ini nggih Pak, insektisida piridaben yang khusus tungau ngaten. Nah, kalau Pak Alip sendiri cuma pakai Triton itu? Saya pakai Triton Mbak. Saya pakai Triton, terus untuk ada bercak daun itu saya pakai obat jamure Topas Mbak. Niku nggih. Jadi untuk trip ataupun tungau bisa mengatasi ya Pak untuk Tritonnya? Bisa mengatasi Mbak. Sejauh ini dosisnya pakai berapa Pak kalau Triton? Untuk Triton saya pakai 1 atau 2 sendok makan Mbak. Dari 16 liter air. Mbak. Tapi rata-rata 1 sendok Mbak. 1 sendok. Itu untuk pas tanaman masih kecil itu sudah pakai Triton atau saya pakai Triton itu waktu mau biasanya kan kalau trip itu mau pohon memecah pang itu kan kayak rada banter-bantere kena trip ngoten lah nggih. Nah niku sejak niku kula mbeto Triton sampai sekarang Mbak. Sampai sekarang masih pakai Triton. Dosisnya rata-rata 1 sendok saja. Dosis rata-rata 1 sendok Mbak. Lihat kondisi penyakit Mbak. Nggih Pak. Jadi kalau kira-kira tripnya itu cukup parah ngaten ditambah ditambahi tapi nggak sampai yang overdose Mbak. Tetap sesuai takaran. Nggih. Jadi kalau untuk penyemprotannya itu 5 hari sekali itu nggih Pak? 5 hari sampai Mbak. 5 hari sampai nggih. Itu dari awal sampai sekarang juga? Nggih dari awal. Nah dulu kan 4 hari Mbak. 4 hari sampai. Kalau sekarang 5 hari sampai. 5 hari sampai. Kalau sekarang kan kalau dilihat-lihat udah ini ya Pak, udah mulus-mulus daunnya. Mungkin ya kalau secara kasat mata itu tripnya udah nggak ada. Pak ini tetap pakai Triton Pak? Pakai Triton Mbak. Alasannya kenapa Pak? Gitu untuk pemulihan itu cepat Mbak. Cepat untuk pemulihannya. Jadi ya walaupun mungkin kita nggak lihat nih Pak tripnya itu mungkin udah hilang atau belum, tapi Pak Alip ini tetap pakai Tritonnya karena menurut beliau setelah pakai Triton itu pemulihan tunasnya itu lebih cepat ngaten nggih Pak. Pemulihan daun barunya jadi lebih cepat megar kalau istilahnya. Karena ya kalau serangan trip biasanya bikin pucuknya itu gosong, hitam, coklat ngaten nggih Pak. Terus daunnya mengecil. Nah itu juga ya cukup meresahkan ya Pak. Meresahkan. Kalau Pak Alip ini penggunaan Tritonnya itu dikombinasikan dengan perekat itu atau tidak Pak? Nah, untuk musim hujan saya pakai perekat Mbak. Jadi kalau misal kira-kira itu nggak hujan nggak pakai? Nggak, misalkan kok ada berapa hari nggak hujan itu nggak pakai Mbak. Tapi rata-rata saya pakai perekat Mbak.
Dan ini kan musim hujan tuh ini. Takutnya habis nyemprot, makanya terus kudanan. Capek gitu Pak, karena ya kecewa gitu rasanya kalau habis nyemprot. Mbak, rasanya terus nyemprot kok yuk kudanan itu gelo. Jadi ya untuk minimalisir rasa kecewa itu ya bisa pakai perekat itu ya Pak, biar lebih nempel gitu. Jadi untuk Tritonnya dicampur dengan nutrisi lain ya Pak. Nutrisi lain kayak apa kalinet, kemudian campur fungisida juga, dan jangan lupa pakai perikat juga, apalagi kalau pas hujannya itu sering ya Pak. Selalu pakai perekat. Kalau sejauh ini nih Pak, kalau dibandingkan dengan dulu sebelum pakai Triton, kemudian sekarang sudah rutin pakai Triton itu gimana nih testimoninya Pak Alip gitu? Untuk Triton sendiri itu nek bagi saya ini sudah cukup bagus untuk perkembangan pupusnya ini cepet Mbak. Le mupus malih niku cepet, le megar. Dadi ini untuk perkembangan ini lebih cepet Mbak. Lebih cepat. Itu alasan utamanya nggih Pak. Kalau dari segi dosis gimana Pak? Menurut Bapak cukup hemat atau? Cukup hemat Mbak, cukup hemat. Dari segi dosis, harga itu cukup hemat Mbak untuk Triton nggih. Jadi harga juga masih terjangkau. Masih terjangkau Mbak nggih, masih terjangkau. Jadi ya harga itu juga termasuk salah satu faktor pemilihan produk juga nggih Pak, karena ya kalau bagus tapi harganya mahal padahal harga cabenya yang nggak selalu mahal ya Pak. Itu pasti ya mikir dua kali kalau mau beli ya Pak. Jadi sebisa mungkin pilih produk yang terjangkau tapi hasilnya tetap bisa maksimal misalnya Pak. Sejauh ini puas nih Pak sama Triton? Alhamdulillah Mbak, untuk pakai Triton saya cukup puas Mbak. Kemudian hama selanjutnya selain trip tungau itu Pak, setelah itu ada apa? Ada ulat Mbak. Ulat nggih. Bercak daun ulat nggih. Kalau untuk ulat sendiri itu kalau di sini termasuknya parah atau masih yang bisa diatasi gitu Pak? Nek dulu waktu awal-awal itu agak parah Mbak. Dulu agak parah, terus saya yaitu konsultasi sama temen, terus dikasih tahu pakai ini, coba pakai ini, obat gajang namanya Mbak. Itu pakai itu kok cocok, bau bagus gitu loh Mbak. Bagus. Ulatnya itu saya semprot 3 kali semprot itu ulatnya udah banyak berkurang Mbak. Cuma ada 1-2 terus saya semprot lagi. Alhamdulillah aman sampai sekarang Mbak. Alhamdulillah. Kalau misalkan cuma ada itu cuma 1-2 Mbak. Itu ulatnya jadi setelah berbuah nggih Pak? Setelah berbuah itu makan buah Mbak. Makan buah yang biasanya masuk ke buahnya ngeten nggih Pak? Bikin bolong-bolong gitu ya? Bolong. Iya. Jadi ya salah satu hama penting juga nih setelah tanaman berbuah adalah ulat. Jadi kalau di sini menurut Pak Alip dulu sempat cukup parah ya Pak? Cukup parah Mbak. Cukup parah. Kemudian disarankan oleh temannya ini pakai gajang. Nah kalau gajang sendiri itu berarti pakainya setelah berbuah itu nggak Pak sampai sekarang? Mbak, sampai sekarang ya. Sekarang juga masih pakai Pak? Masih Mbak, masih. Padahal ya kalau dilihat sekarang ulatnya mungkin nggak ada ya Pak? Mungkin sekilas nggak ada, mungkin sekilas nggak ada. Tapi untuk pencegahan Mbak, takutnya nanti ada kan malah. Karena ulat itu nggak cepet juga ya Pak merusaknya. Cepet juga nggih. Cepet berkembang biak, cepet merusak. Jadi nggih untuk pencegahan tetap Pak Alip ini menggunakan gajang. Nah kalau gajang sendiri untuk penyemprotannya juga dibarengi dengan nutrisi, kemudian pestisida lain juga nggih Pak? Nggih Mbak, nggih. 5 hari sekali, 5 hari sampai itu. 5 hari sampai. 5 hari sampai. Jadi cukup fleksibel nggih penggunaannya karena bisa dicampur dengan pestisida atau nutrisi lain. Dan untuk dosisnya pakai berapa Pak? Untuk dosis itu saya pakai 1 sendok Mbak. 1 sendok makan itu untuk 16 liter air. Nggih. 1 sendok itu apa cukup Pak? Alhamdulillah Mbak, saya pakai gajang 1 sendok itu untuk mengatasi ulat itu 3 kali semprot itu aman Mbak. Aman, alhamdulillah aman. Jadi kalau biasanya petani lain itu pakai gajang itu biasanya 1,5 sendok lah minimal. Kalau petani-petani lain ya. Karena ya sesuai dengan anjurannya dosisnya segitu. Tapi kalau Pak Alip sendiri ini pakai dosis yang lebih rendah daripada petani lain, yaitu hanya menggunakan 1 sendok. Tapi ternyata 3 kali semprot, alhamdulillah sudah aman. Aman ya Pak. Sudah aman. Kalau untuk ulatnya sudah banyak berkurang. Cuman 1 sendok makan. 1 sendok. Sampai sekarang juga masih 1 sendok Pak? Nek untuk pencegahan enggak Mbak. Untuk pencegahan saya pakai 1/2 sendok Mbak. Setengah sendok makan.
Oh iya, jadi karena sekarang mungkin udah banyak berkurang, jadi dosisnya pun juga dikurangi ya Pak. Cuma pakai setengah sendok. Alhamdulillah sekarang juga masih sangat aman ya sahabat Seram Tani, ini buahnya masih mulus-mulus, nggak ada yang bolong kalau dilihat nih Pak. Masih sangat aman dari serangan ulat. Kemudian pakai gajang itu apa udah dari dulu juga atau baru ini Pak? Setelah berbuah, terus saya lihat buahnya kok banyak yang rontok, kok ternyata ada ulatnya. Lah itu saya konsultasi juga sama temen, terus disuruh coba pakai ini, gitu, pakai gajang itu, ya Mbak. Jadi sebelumnya pakai merek lain? Merek lain, sebelumnya pakai merek lain, Mbak. Terus setelah ada itu banyak ulat, buah yang rontok, dimakan ulat itu, saya konsultasi sama temen, terus disarankan pakai gajang. Sampai sekarang saya pakai gajang terus, Mbak. Ya mungkin yang membedakan gajang dengan merek lain yang sebelumnya itu apa Pak kalau menurut Pak Alip? Nek gajang niku cepat mengatasi, Mbak. Nggih, cepat mengatasi ulat niku. Nggih niku 3 kali semprot itu ulat sudah hilang, Mbak. Sudah. Maksudnya untuk cabai sendiri sudah aman, sudah nggak dimakan ulat lagi, Mbak. Iya. Kemudian dari segi harga gimana? Segi harga juga kalau dibandingkan sama takarannya itu menurut saya nggih masih terjangkau lah, nggih. Masih terjangkau. Jadi kalau harganya itu nggak standar nggih Pak? Standar Mbak. Ya memang tidak terlalu murah. Nggih, tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, tapi ya itu dilihat dari untuk ukuran takarannya dosisnya. Mbak, nggih, dosisnya nggih. Ya jadi ya harganya standar, tapi karena dosisnya pakai 1 sendok itu udah manjur nggih. Menurut Pak Alip cukup hemat nggih Pak? Cukup hemat nggih Mbak. Nggih. Dan alhamdulillah sekarang aman, masih aman. Kemudian setelah ulat Pak, apa ada hama lain Pak? Ulat itu yang agak meresahkan itu kemarin waktu hujan deras, juga hujan di malam hari juga itu untuk busuk batang, Mbak. Busuk batang itu agak mengkhawatirkan. Ini lebih ke penyakit ya Pak. Nah nanti di video part 2 kita akan lebih bahas lebih lanjut tentang penyakit yang ada di lahan ini, karena tadi kita sudah bahas banyak hal tentang serangan hamanya mulai dari awal tanam sampai sekarang panen ke-12. Nah nanti kita akan lanjut nih tanya-tanya tentang serangan penyakitnya ya Pak. Nanti kita di skip dulu ini, kita lanjut ke part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jadi untuk serangan hama sendiri dari awal setelah tanam, kalau di sini Pak Alip ada serangan jangkriknya pakai regen, alhamdulillah sudah teratasi. Kemudian setelah jangkrik itu ada trip, tungau, itu pakai Triton, dan sampai sekarang pun masih pakai Triton. Ternyata cukup memuaskan menurut Pak Alip, daunnya cepat megar gitu. Kemudian setelah trip, tungau itu ada ulat yang menyerang buah ya. Kemudian untuk serangan ulat sendiri yang dulunya parah, kemudian Pak Alip pakai gajang dengan 3 kali semprot itu sudah cukup teratasi, dan bahkan sekarang beliau masih menggunakan gajang. Nah itu bisa menjadi rekomendasi ya untuk sahabat Seram Tani yang menanam cabai ataupun komoditas lain yang ada serangan hamanya yang sama dengan yang dialami oleh Pak Alip, bisa nih pakai merek-merek tersebut. Nah nanti kita akan lanjut bahas tentang penyakitnya. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.